Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, marilah kita berupaya, berusaha sekuat tenaga kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, para so'imin wa so'imat ahli Jum'ah yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang disebut dengan madrasah. Bulan Ramadan adalah sebuah sekolah di mana di dalamnya kita dididik, belajar dan belajar terus menerus supaya kita benar-benar meraih derajat yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu seorang yang muttaqin. Karena tujuan akhirnya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang lamanya selama 1 bulan, tiada lain hanya untuk meraih seorang muttaqin sesuai dengan firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa pelajaran yang kita ambil di bulan suci Ramadan yang kita di dalamnya dididik, belajar terus menerus? Yang pertama kita dididik di dalamnya itu adalah supaya kita berjiwa disiplin. Artinya disiplin waktu
apabila waktu itu untuk dipergunakan untuk ibadah, maka secepatnya beribadah. Apabila waktu itu untuk istirahat, maka pergunakanlah waktu untuk istirahat. Apabila waktu itu ternyata untuk berusaha, pergunakanlah waktu untuk berusaha. Maka betapa ruginya bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Waktu ibadah malah dipakai istirahat, waktu berusaha malah dipakai main-main. Allah menegaskan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Itu dalam arti manusia termasuk kita di dalamnya tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa disiplin memakai waktu apa yang harus kita pergunakan. Gambarannya di bulan suci Ramadan yang menjadi didikan supaya kita disiplin dikala di waktu sahur. Kita lagi enak makan, lagi enak minum, lagi enak merokok bagi perokok umpamanya. Terdengar di masjid kalimat imsak. Seketika itu minuman atau makanan yang ada di mulut kita seketika dikeluarkan. Rokok yang masih panjang belum kita isap seketika dilempar di waktu itu pula. Itu adalah menggambarkan bahwa kita dididik supaya disiplin. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita supaya berjiwa sabar. Artinya apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, walaupun tidak cocok dengan keinginan, walaupun tidak galib untuk dilakukan, tetapi ini adalah perintah Allah, sabar untuk melaksanakannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya, bahkan cocok dengan keinginan kita, bahkan ramai orang melakukannya, tetapi ini adalah dilarang oleh Allah, sabar untuk meninggalkannya. Yang ketiga, sabar fil musibah, apabila Allah menguji terhadap kita, diyakini bahwa itu ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kita bagaimana untuk menghindarinya dan supaya kita berjiwa sabar. Digambarkan di dalam puasa di waktu berbuka puasa. Di depan kita sudah ada minuman yang segar-segar. Di depan kita banyak makanan yang enak-enak kelihatannya, tetapi belum waktunya diminum dan belum waktunya dimakan. Tidak berani menyentuh, apalagi sampai memakannya atau meminumnya. Itu didikan kita, pelajaran kita yang harus kita ambil filsafat daripada puasa. Apa hasilnya? Tentunya di sekolah, para siswa dan siswi tentunya ada yang lulus, ada yang tidak. Termasuk kita orang yang berpuasa selama 1 bulan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih seorang muttaqin, ternyata sedikit orang yang mendapatkannya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min siyamin laisa min siyamihi. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak termasuk orang yang berpuasa. Hanya sebatas menahan lapar dan dahaganya saja, lapar dan hausnya saja. Haus yang dia rasakan, lapar yang dia rasakan, di hadapan Allah tidak termasuk orang yang berpuasa.
Berarti selama kita belajar di bulan suci Ramadan, ada yang mendapatkan predikat orang yang berbahagia, yang disebut dalam Al-Quran disebut faizin atau faizun, atau kalimatnya muflihun, beruntung. Ada yang orang karena tidak lulus ujiannya, belajarnya di bulan suci Ramadan, maka dia termasuk orang yang merugi. Dalam Al-Quran disebut khosirun, dalam hadis disebutkan muflisun. Kita lihat, siapakah orang yang beruntung, siapakah orang yang lulus ujian di bulan suci Ramadan? Allah berfirman dan menegaskan dalam surah An-Nur ayat 52, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat terhadap Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, merasa takut terhadap Allah, merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi, hampir sama artinya. Yakhsha takut, yattaqi juga takut. Artinya ketakwaan itu ditekankan dengan ancaman lebih-lebih daripada melaksanakan perintahnya. Banyak orang yang sukses melaksanakan perintah Allah, tetapi larangannya itu yang lebih berat. Maka Allah menekankan ketakwaan itu lebih-lebih supaya lebih jauh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, hasil daripada didikan di bulan suci Ramadan. Maka di akhir puasa di tanggal 1 Syawal dianjurkan orang dan disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa? Supaya jiwanya tadinya digodok dan dididik selama 1 bulan, supaya kembali terhadap kesucian, kembali terhadap kefitrahan. Karena asal fitrah, asal semulanya kita adalah orang yang bersih suci, tidak mempunyai dosa sedikit pun. Dikala Allah bertanya kepada seluruh roh kita, arwah-arwah, termasuk roh kita di makom jama, tempat kumpulnya seluruh roh, Allah bertanya secara aklama, secara menyeluruh, alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku bukan Tuhan kalian? Jawab kita waktu dulu, qalu bala syahidna. Itulah yang disebut dengan janji suci kita. Maka beruntunglah, beruntung dan beruntung orang yang bisa mengembalikan dirinya terhadap kesucian. Artinya, kalau kita pengen mendapatkan suci diri, kembali terhadap kesucian, ibadah kita bukan karena apa-apa. Satu, karena iman yang kuat. Yang kedua, karena ikhlas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan karena Allah, bukan karena umum, bukan karena malu, tetapi hanya mencari keridhaan Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah lampau. Artinya bersih. Dalam hadis yang lain diceritakan, barang siapa di siang harinya melaksanakan puasa, di malam harinya melakukan qiyamul lail dengan dasar iman dan karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladathu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan, hari kelahiran seorang anak. Artinya anak yang baru dilahirkan tidak mempunyai dosa sedikit pun.
bagaikan kertas putih yang belum ada tulisan sedikit pun. Bahagialah bagi orang yang bisa mengembalikan dirinya terhadap kesucian. Satu. Yang kedua, hasil belajar di bulan suci Ramadan karena tidak disiplin, karena tidak ada rasa kesabaran dalam jiwanya, akhirnya dia termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang khosirun, bahkan termasuk orang yang bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadrunya manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Seketika itu juga para sahabat menjawab, al muflisu fina malla dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalanganku adalah yaitu orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta sedikit pun. Jawab baginda Rasulullah, bukan itu wahai sahabatku. Faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamah, yaitu orang atau umat yang datang di hari kiamat bisolatin, membawa pahala salat, membawa pahala salat yang wajib dan sunahnya, termasuk di dalamnya qiyamul lail. Wasiyamin, membawa pahala puasa, baik puasa yang wajib maupun yang sunahnya. Wazakatin, dan membawa pahala zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah, yang disebut dengan infak sedekah. Di samping itu dia bukan hanya membawa pahala kebaikan. Dalam hadis yang lain diceritakan saking banyaknya pahala kebaikan dia yang dia lakukan di alam dunia, sehingga antara dia dan surga tinggal sejengkal lagi. Tetapi di samping itu, waqad syatama hadza, dia datang ke hadirat Allah membawa dosa pernah mencaci maki seseorang. Ingat, pernah mencaci maki seseorang. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta seseorang yang bukan haknya, yang mestinya hak orang lain, ini malah diambil. Wa daraba hadza, pernah memukul seseorang, baik dengan fisik atau dengan ucapan. Mendingan dengan fisik, bisa lari kalau tidak berani, tetapi dengan kata-kata. Wa daraba hadza wa safaka dama hadza, pernah membunuh seseorang. Bukan hanya membunuh diri, termasuk membunuh karir seseorang, supaya seseorang tidak naik karirnya. Bagaimana caranya? Akhirnya orang yang pernah dizolimi tadi datang ke hadirat Allah, ya Allah, aku tidak ridho orang ini masuk terhadap surgamu. Kenapa begini? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil pahala kebaikan dia, diambil oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki, pernah dimakan hartanya, pernah dipukul dan lain sebagainya. Kata orang yang pernah dizalimi, ya Allah, belum cukup, masih banyak dia kesalahannya, lantas apalagi? Akhirnya karena belum lunas kesalahan-kesalahan orang yang pernah dizalimi, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang tadi membawa pahala. Akhirnya bukan dia beruntung, malah buntung, bangkrut. Itulah hasil daripada belajar kita selama 1 bulan. Apakah kita termasuk orang muflihun atau termasuk orang muflisun? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok muflihun, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi millati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.